Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya info mengenai beberapa ciri-ciri pemain yang akan dipertahankan oleh Luis Milla di skuad Persib Bandung musim depan. Nah, nanti ciri-cirinya bisa saya jabarkan dan terlihat di pertandingan nanti malam ketika melawan Bayangkara FC. Dan ada juga kabar mengenai Luis Milla yang katanya kan kemarin sempat bilang bahwa tidak yakin apakah musim depan akan tetap di Persib atau tidak. Nah, di sini saya ada bocoran kenapa kemungkinan Luis Milla mengatakan itu. Nah, langsung aja selengkapnya kita bahas di video kali ini. Baik Boboto, di awal saya ada titipan dulu info dari Pak Asisten mengenai pengembalian tiket jika teman-teman Bobotoh yang akan menyaksikan langsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor nanti malam antara Persib Bandung dan Bayangkara FC. Jika teman-teman yang sudah membeli tiket secara individu atau secara perorangan, bukan melalui komunitas, lalu jika berkenan atau tidak dapat hadir di stadion, namun sudah membeli tiket dan ada beberapa syarat agar bisa mengajukan refund gitu. Jadi tidak sembarangan karena ada acara atau halangan sehingga tidak bisa datang ke stadion padahal sudah beli tiket. Nah, ini tidak semuanya bisa di-refund oleh manajemen. Nah, di sini saya coba menyampaikan beberapa syarat agar bisa dikembalikan dananya ke teman-teman semua. Jadi ini penting untuk disampaikan karena masih banyak yang belum mengetahui dan memang di sini agak dianggap ribet, tapi ya sebetulnya kurang edukasi saja sih sebetulnya. Makanya saya coba membantu teman-teman semua untuk lebih paham. Nah, di sini saya mengabarkan bahwa jika teman-teman yang mengalami masalah, kebanyakan masalah email dan nomor WA yang tidak dikirimi bukti pembayaran atau barcode ya. Jadi teman-teman setelah membeli tiket itu harus di tempat resmi ada dua, yaitu di website Persibnya, persibstore.co.id, atau di Persib Apps melalui handphone atau smartphone kalian. Nah, jika sudah membeli di dua tempat itu sampai dengan melakukan pembayaran itu sudah otomatis akan dikirimkan barcode dan email pemberitahuan tempat penukaran tiket fisik di hari H gitu ya. Untuk hari ini tepatnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah beli itu cek di email atau di WA itu nggak lama. Jadi setelah pembayaran sukses ya sekitar 1 menit juga udah dikirimin kok untuk bukti pembayarannya. Nah ini jika teman-teman yang memang tidak menerima email tapi di WA aja ada, itu nggak masalah. Bawa ke tempat penukaran tiket, tunjukin WA-nya saja. Bahwa di WA itu pas diklik linknya kan sudah ada barcode dan lainnya lah, data-datanya itu bisa diperlihatkan nantinya di scan oleh petugas lalu dapat tiket fisik. Nah, kalau ada juga yang dapat di email saja tapi tidak masuk ke WA karena mungkin WA-nya sudah hangus waktu pendaftaran atau bagaimana. Nah, itu juga nggak masalah selama ada salah satu platform itu bisa digunakan. Namun jika masalahnya teman-teman ketika tidak menerima email atau tidak menerima WA itu, loh kok nggak ada emailnya atau nggak ada WA-nya, terus teman-teman pasrah tiba-tiba mengajukan refund itu tidak bisa secara langsung ya, harus di tempat penukaran tiket datang ke counter customer service. Nah, di situ nanti akan dijelaskan, akan dicek dulu dan akan dikasih pilihan, opsinya ada dua. Teman-teman nantinya akan dikasih pilihan. Jika ingin tetap nonton pertandingannya maka akan dikirimkan barcode ulang. Tapi jika teman-teman merasa ya udahlah udah malas nonton, ya udah nanti akan diproses untuk pengembalian dana asalkan untuk ada identitas asli dan bukti pembayaran tiket baik dari email ataupun yang di WA gitu ya. Jadi mudah-mudahan sudah ngerti. Jadi tidak bisa misalkan karena ada acara hari ini sudah beli datang ke customer service
minta dikembalikan itu nggak bisa kalau kesalahan, atau intinya gini, kalau ada kesalahan sistem itu bisa dikembalikan, tapi kalau alasan pribadi itu tidak bisa dikembalikan. Ada acara, ada ulang tahun, ada lain-lain lah, masalah yang lain itu tidak bisa dikembalikan karena tiket yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dengan alasan pribadi gitu ya. Insya Allah sudah ngerti lah teman-teman, karena masih banyak ternyata yang salah sangka karena ngerasa udah beli, waduh ternyata nggak bisa hadir hari ini atau di pertandingan sebelumnya, datang ke customer service minta di refund, itu tidak bisa. Harus ada kesalahan dari sistem baru bisa dikembalikan. Baik, itu sekilas mengenai pembelian tiket dan cara refund. Nah, di sini saya langsung masuk ke tema utama yang akan saya sampaikan. Jadi langsung saya bahas aja mungkin ya di sini mengenai prediksi di video kemarin, karena Pak Asisten sempat bilang bahwa Luis Milla apakah akan menurunkan formasi kelayakan atau formasi kemenangan. Nah, kayaknya malam nanti itu akan dimulai dengan formasi kelayakan dulu. Kalau memang kelayakan dan kemenangan itu, jadi gini teman-teman yang masih kemarin belum terlewat atau bisa nonton di video kemarin, saya bahas sedikit saja di sini. Untuk formasi kelayakan adalah nanti pemain-pemain yang jarang dimainkan akan dimainkan dari babak pertama, dari babak awal itu sampai menit ke-60 biasanya atau 65. Nah, nanti dilihat di situ Luis Milla pengen melihat bagaimana penampilan pemain tersebut, entah dari skillnya, dari berbagai aspek lainnya lah gitu ya. Jadi nanti akan ada penilaian. Nah, jangan kaget, makanya teman-teman nanti ada pemain-pemain yang oh ini kok main dari babak pertama, dari menit awal gitu, karena itu sedang dalam tahap penilaian gitu ya. Nah, kalau untuk formasi kemenangan tentu Luis Milla akan memasang pemain-pemain inti itu dari awal sehingga akan ngebut untuk nyari kemenangan nanti malam. Tapi ini kan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan kemarin, sebetulnya dari semenjak kekalahan dari Persik Kediri kemarin, jadi Luis Milla merubah mindset pemain ini bukan untuk mengejar juara lagi, namun untuk bermain dengan menikmati sepak bola dan bermain dengan indah, untuk menampilkan sepak bola indah intinya gitu ya. Nah, jadi ya mungkin ya nanti malam akan ditampilkan formasi kelayakan saja dari Luis Milla gitu. Nah, ini juga ada kabar selanjutnya, mungkin kabar yang terakhir sebelum ya istilahnya sambil nunggu pertandingan nanti malam lah, ngebuburit ya nonton video ini. Baik, kita belum bahas rumor di sini, jadi tenang, Boboto kalau nonton channel ini pasti belum bahas rumor pemain, karena itu ya biar pemain fokus dulu aja lah ya. Nah, ini untuk Luis Milla, kenapa katanya musim depan, kemarin sempat bilang saya belum tentu ada di Persib Bandung musim depan, karena ternyata ini juga saya baru dengarnya, entah ya, lagi-lagi saya hanya mengabarkan saja ya, saya tidak ngambil keputusan atau tidak mendukung salah satu informan gitu ya. Jadi ya saya coba mengabarkan dan teman-teman juga bisa menilai sendirilah apakah memang ini benar atau tidaknya. Jadi kemarin saya dengarnya Luis Milla itu sudah ada pembisik gitu ya, atau sudah dibisiki bahwa memang Persib dijegal untuk juara karena ya memang ada beberapa hal-hal yang di luar kebiasaan atau di luar nalar lah, atau ya kita bisa bilang mungkin ada mafia yang bermain atau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di belakang itu, sehingga menyebabkan Persib ya gagal untuk juara tahun ini. Ya kita juga nggak bisa nuduh siapa-siapa karena memang buktinya juga ya kita nggak bisa membuktikan lah ya, kita hanya sebagai penikmat sepak bola saja. Nah, katanya Luis Milla bilang itu ya sudah kalau begitu ngapain bikin tim yang bagus, bikin permainan yang baik, yang indah, yang bisa dinikmati oleh pecinta sepak bola. Tapi kalau ujung-ujungnya ya tetap juaranya sudah ada yang ngatur. Nah, ini sempat ditenangkan oleh manajemen, makanya dikasih ya di cooling down lah gitu, tenang, musim depan kan untuk ketua umum
PSSI yang baru sudah akan melakukan beberapa pembenahan mulai dari format liganya, lalu dari pembenahan wasit terutama, dan ada juga untuk pembenahan dari segi ya sepak bola Indonesia lah, untuk Liga 1 akan dirubah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini terlaksana, bukan hanya wacana saja, dan ya kita bisa melihat sepak bola Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Amin. Dan mungkin itu saja teman-teman Bobotoh yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman Bobotoh semua, dan insya Allah Persib mengambil poin penuh atau poin maksimal nanti malam melawan Bayangkara FC. Jangan lupa di Indosiar dan video.com live streamingnya 20.30 sudah kick off. Jadi sempat tarawehan dulu, pulang baru nonton Persib. Baik teman-teman Bobotoh semua, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.